Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helni Oktavia dari Prodi PIAU 3A. Di sini saya akan memaparkan materi dari 1 sampai 6 mata kuliah pengelolaan kelas Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Materi pertama yakni kegiatan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan yang digunakan seorang guru untuk mengkondisikan suatu ruangan yang kondusif agar berlangsungnya kegiatan pembelajaran efektif dan efisien. Cara menerapkan prinsip pengelolaan kelas dalam penataan kelas ada 4. Yang pertama, cara model pembelajaran sudut, yakni menempatkan ruang yang aman dan nyaman dalam pembelajaran, berinteraksi dengan lingkungannya dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang kedua, ada cara modal pembelajaran area, yakni sesuai dengan tahapan perkembangan sang anak, mengembangkan kemandirian anak didik dan mendukung pengembangan semua aspek perkembangan. Yang ketiga, ada cara modal pembelajaran sentra. Pembelajaran sentra merupakan memiliki pengembangan semua aspek perkembangan, pengembangan kemandirian dan kepercayaan diri anak. Dan yang terakhir adalah cara model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman, ialah memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, dan lingkungan bermain budaya setempat. Selanjutnya ada materi 2, yakni mengapa lingkungan belajar penting bagi anak dan apa saja modal pembelajaran yang dapat digunakan. Pentingnya lingkungan belajar bagi anak ialah mengasah potensi anak, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif untuk anak usia dini dan dapat merangsang dan mengembangkan potensi kecerdasan bahasa, perkembangan seluruh dari gaya belajar setiap anak. Model pembelajaran lingkungan belajar ada 4. Yang pertama, sudut, merupakan model pembelajaran dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contoh dari model pembelajaran sudut itu yang pertama seperti sudut latihan kehidupan, yakni meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa sekitar setiap hari. Misalkan mereka menyapu, mencuci, memindahkan suatu barang. Nah, untuk contoh yang kedua ada sudut sensorik. Sudut sensorik itu adalah mengembangkan sensitivitas penginderaan anak, yakni penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Yang terakhir ada sudut matematika. Sudut matematika merupakan sudut yang melalui konsep-konsep matematika yang jelas dan menarik, mulai dari hal yang konkret hingga abstrak. Yang kedua ada area. Area merupakan modal pembelajaran kegiatan sendiri sesuai minat dan bakat. Contoh dari model area ini yakni yang pertama area balok. Area balok ini memfasilitasi anak untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir seperti matematika, pola bentuk geometris dan hubungan. Yang kedua contohnya ada area drama, yakni bermain drama penting untuk anak usia dini sebagai proses melatih fungsi kognitif seperti mengingat, mengatur diri sendiri, mengembangkan kemampuan berbahasa, dan meningkatkan kemampuan fokus atau konsentrasi. Dan yang ketiga ada area seni. Area seni ini yakni pengembangan kreativitas dan pengalaman taktil anak dalam menggunakan berbagai bahan dan alat. Yang ketiga ada model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra merupakan model pembelajaran yang berpusat fokus dalam lingkaran kecil, yakni untuk contohnya yaitu yang pertama sentra balok. Sentra balok ini memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran,
keterkaitan, bentuk, kerapihan, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Nah, yang kedua, sentra bermain peran kecil, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa sosial emosional, dan menyambungkan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dan yang ketiga, ada sentra bermain peran besar, yakni mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa. Yang terakhir adalah kelompok. Kelompok merupakan model pembelajaran yang dibagi beberapa kelompok dengan kurun waktu tertentu. Misalkan untuk contohnya, yang pertama, model kelompok dengan karya individual. Guru menyediakan kegiatan jumlah kelompok anak dan kegiatan pengaman. Misalnya anak dibagi dalam ketiga kelompok, maka guru menyediakan kegiatan untuk 3 kelompok tersebut, juga kegiatan pengaman. Nah, hasil karya yang diperoleh ada hasil karya individual. Nah, jika anak yang menyelesaikan tugas lebih cepat dari teman kelompoknya, maka anak tersebut dapat meneruskan kegiatan di kelompok lainnya selama masih tersedia tempat lain. Dan yang kedua, ada contoh model kelompok dengan karya kelompok. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan bermain kelompok dengan pengaman yang dapat dikembangkan pula menjadi kegiatan bermain yang dilakukan secara kelompok dengan hasil karya sekelompok juga. Nah, misalkan untuk contohnya 3 meja yang masing-masing terdiri dari satu kegiatan main kelompok dalam satu meja. Nah, kegiatan tersebut bersama-sama dalam hasil satu karya. Selanjutnya ada materi 3, yakni bagaimana menata lingkungan belajar. Menata lingkungan belajar ada 3. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan untuk memotivasi anak, menciptakan pembelajaran kondusif, dan memusatkan anak untuk belajar fokus. Yang kedua, ada fungsi. Fungsinya yakni yang pertama, mempersiapkan lingkungan fisik yang aman. Dan yang kedua, mendukung anak untuk belajar mandiri. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip. Yang pertama adalah kesesuaian dengan usia dan tingkat perkembangan anak, yakni anak seharusnya sesuai dengan kemampuannya, tidak terlalu sulit untuk menyebabkan anak frustasi dan tidak terlalu mudah untuk menyebabkan anak bosan. Yang kedua yakni keselamatan dan kenyamanan, yaitu tidak membahayakan anak atau beresiko dan tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir. Yang ketiga ada fleksibilitas, yakni fleksibel untuk ditukar, dipindahkan, dan dimodifikasi setiap periode tertentu. Yang keempat, keterjangkauan. Keterjangkauan ini adalah alat main ditata pada tempat yang mudah dijangkau anak untuk mendukung pengembangan kemandiriannya. Yang terakhir adalah kebersihan. Kebersihan ini anak harus diperhatikan kondisi kebersihannya secara umum, misalnya dari bau, debu, jamur, kelembapan. Selanjutnya materi 4 yakni persyaratan ruang bermain di PAUD. Itu ada 10. Yang pertama, ukuran dan luas bermain. Untuk ukuran dan luas bermain minimal 3 meter kuadrat per peserta didik agar dapat memfasilitasi kegiatan bermain secara optimal. Yang kedua, arah ruang. Untuk arah ruang diharapkan menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara sehingga ruangan mendapatkan cahaya yang cukup dan menimbulkan rasa aman. Dan yang ketiga itu ada jenis ruang. Memiliki ruang yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar.
yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas belajar anak. Yang keempat adalah jumlah ruang. Itu diharapkan memiliki ruang khusus seperti ruang perpustakaan, kesehatan, dan rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima ada dinding. Dinding ini ada 5, yaitu warna dinding, lapisan dinding, dekorasi dinding, instalasi dan panel listrik, dan yang terakhir sebagian dinding dapat dipasang cermin. Yang keenam ada lantai. Lantai ini harus bertekstur tidak licin agar tidak membahayakan anak. Lantai mudah dibersihkan, lantai mudah lembab, dan jenis bahan lantai ini diharapkan untuk mampu mengenal macam-macam tekstur untuk merangsang sensori motorik anak. Yang ketujuh ada atap dan plafon. Atap dan plafon ini diharapkan tinggi plafon minimal 3 meter karena akan memberi kesan pengap dan sempit. Bahan dasar atap kuat, aman dan tidak berbahaya, dan warna plafon itu lebih cerah, lembut, dan tidak gelap. Yang kedelapan ada pintu ruang bermain. Pintu ruang bermain ini minimal tingginya 2 meter dan lebar 120 cm. Jika lembaga PAUD memiliki luas ruangan yang terbatas, disarankan menggunakan pintu geser. Dan pegangan pintu sebaiknya mudah dijangkau anak dan diharapkan tersedia pintu darurat ruang bermain. Yang kesembilan ada sirkulasi dan pencahayaan. Terdapat jendela atau ventilasi yang cukup untuk terjadinya pergantian udara segar. Penggunaan jendela sebagai sirkulasi udara. Terdapat pencahayaan sinar matahari secara langsung. Dan yang terakhir ada bersih dan aman dari polusi udara dan suara. Jauh dari sumber polusi yang berasal dari udara, air, dan suara, dan sanitasi dan kebersihan ruang harus terpelihara. Selanjutnya materi 5, yakni model penataan ruang indoor berdasarkan usia. Anak usia 0 sampai 2 tahun. Yang pertama ada model penataan ruang. Yang pertama ada prasarana dalam ruang bermain, seperti rak ditata setiap menarik dan menyenangkan bagi anak. Yang kedua tersedia bantal dan karpet yang nyaman. Ketiga, warna-warna dasar furnitur, dan keempat memberikan keleluasaan gerak bagi anak. Yang kedua ada area ruang bermain. Ada 2. Yang pertama bermain motorik kasar dan halus, dan yang kedua tempat istirahat, tempat tidur terpisah dengan ruang bermain. Yang ketiga ada penataan lingkungan ruang bermain. Yang pertama, memaksimalkan kontak fisik dan emosional. Perlu disediakan karpet yang nyaman untuk bermain di lantai. Dan yang terakhir, memberikan aktivitas untuk mengenal objek-objek yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat, memfasilitasi aktivitas bermain melibatkan pengasuh. Yang kelima, warna plafon cerah, lembut dan tidak gelap. Dan yang terakhir, bahan dasar atap kuat, aman dan tidak berbahaya. Yang kedua ada anak usia 3-6 tahun. Model penataan ruangnya yang pertama, prasarana dalam ruang bermain harus ditata secara menarik, yaitu untuk menyenangkan bagi anak. Multifungsi terbuat dari bahan yang ringan namun kuat, tahan lama dan mudah dibersihkan. Yang kedua ada furnitur perabotan serba mini dan ergonomis, yakni benar ukurannya untuk anak dan nyaman bagi anak untuk melakukan aktivitas. Dan yang ketiga ada warna-warna dasar furnitur, sebaiknya dipilih warna natural, ya seperti kayu atau satu warna. Nah, tips untuk pemilihan furnitur ini, yang pertama pilihlah warna furnitur yang natural, yang kedua warna-warna primer seperti merah, kuning, biru, dan yang ketiga
Hindari warna-warna dan finishing yang dapat menyilaukan mata anak. Yang keempat, penataan furnitur dapat memberikan keleluasan bagi anak untuk bergerak. Yang kelima, sebaiknya lalu lintas untuk anak bergerak berpapasan. Yang keenam, ruang gerak tidak terhalang. Dan yang ketujuh, terpantau oleh pendidik atau pengasuh. Yang terakhir adalah memiliki area yang lebih beragam, yakni area bermain fisik atau motorik, area bermain seni, area bermain peran, keaksaraan atau perpustakaan, sains dan multimedia, bermain pasir, area bermain diri, dan tempat penyimpanan barang-barang pribadi anak. Yang terakhir ada materi 6, yakni bagaimana memilih furnitur dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan toilet dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan cuci tangan. Yang pertama ada furnitur. Furnitur ini ada 8, yakni meja dan kursi untuk anak disesuaikan dengan ukuran anak, baik berat maupun ukurannya. Yang kedua, ujung meja dan kursi anak berbentuk tumpul. Yang ketiga, loker tempat penyimpanan alat main anak dan buku bacaan anak setinggi jangkauan anak. Yang keempat, kursi plastik yang dipilih pastikan cukup kokoh. Yang kelima, alat furnitur yang dipilih berbahan kayu. Yang keenam, permukaan kayu yang kasar dapat melukai anak. Yang ketujuh, furnitur perabotan serba mini. Dan yang kedelapan, warna-warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna-warna natural, kayu, atau satu warna. Dan selanjutnya ada menempatkan toilet. Untuk menempatkan toilet itu ada 7. Yang pertama, toilet anak terpisah dengan toilet dewasa. Toilet anak tidak memerlukan slot kunci. Yang kedua, ruangan toilet dekat dengan kegiatan anak. Yang ketiga, tersedia air bersih, sarana pembersih sabun, tisu, dan tempat sampah. Yang keempat, lantai diusahakan selalu kering. Yang kelima, ukuran alat fasilitas kebersihan sesuai dengan ukuran anak. Yang keenam, pencahayaan ruang toilet cukup baik dengan sirkulasi udara yang baik. Dan yang terakhir, ketujuh, semua alat dan sanitari di ruang main selalu terjaga kebersihannya. Dan yang terakhir adalah menempatkan cuci tangan. Tempat cuci tangan perlu ada di lembaga PAUD dengan tujuan untuk mengajari anak bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tersedianya tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan alat pengering bertujuan untuk menjaga kebersihan diri dan melatih kebiasaan cuci tangan dengan sabun setelah bermain di halaman bermain. Nah, sebelum makan dan sesudah buang air besar, sehingga anak terbiasa berperilaku hidup sehat. Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan air yang mengalir, bak penampungan yang permukaannya halus, mudah dibersihkan, dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup. Itulah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.